Halo adik-adik, nah jumpa lagi sama Koko Chandra yang pastinya yang paling ganteng. Nah adik-adik, udah lama nih Koko Chandra kangen banget ya sama kalian, gak pernah ketemu ya. Kali ini kita ketemu ya, tapi gak langsung muka ketemu muka. Kalian lihat Koko Chandra, tapi Koko Chandra gak lihat kalian juga sih ya. Tapi gak apa-apa adik-adik, itu tidak mengurangi sukacita kita ya dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, gimana kabarnya nih? Koko Chandra yakin semuanya pasti baik-baik saja dan pasti sukacita. Oke adik-adik, sebelum mulai seperti biasa, Koko Chandra mau ngajak kita untuk kita ambil sikap terbaik untuk kita berdoa. Ya, yuk semuanya sama-sama bangkit berdiri. Sebentar ya, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setiamu bagi kami. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang mau membukakan hati dan pikiran kami, supaya setiap apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan pemberitaan Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, Koko Chandra hari ini mau cerita-cerita di Alkitab. Yang pastinya tema hari ini adalah kebaikan hati. Koko Chandra mencatat ada 4 ya poin pada hari ini ya. Yang pertama, hal yang harus kalian lakukan adalah jangan takut berbuat baik. Ya, yang pertama apa tadi adik-adik? Jangan takut berbuat baik. Nah, Koko Chandra ambil kisah ini di Alkitab dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Cerita tentang orang yang habis dirampas hartanya. Kalian pasti udah pernah dengar sih, tapi gak apa-apa deh, Koko Chandra ceritain ulang. Pada waktu itu ada orang yang dirampas hartanya ketika di tengah jalan. Bukan cuma dirampas hartanya adik-adik, tapi dia juga dipukulin. Aduh, sampai di Alkitab dikatakan sampai setengah mati. Setengah mati kayak gimana sih? Ya setengah mati, pingsan ya gitu ya adik-adik, karena habis dipukulin. Nah, pada waktu itu ada imam yang lewat situ dan melihat orang itu. Tetapi imam itu kira-kira bantuin gak ya? Tidak adik-adik. Ya, imam itu cuma lewat dan tidak mau membantu. Yang kedua, orang Lewi. Ya, orang Lewi ini apa sih adik-adik? Siapa sih adik-adik kalau orang Lewi? Orang suku Lewi ini adalah orang-orang yang adalah keturunan imam. Jadi ya mirip-mirip lah 11-12. Ya kan, dianggapnya ya juga orang-orang suci juga karena dia keturunan imam. Tapi ketika melihat hal itu ya, dia tidak membantu adik-adik. Dan yang terakhir, orang Samaria. Orang Samaria itu siapa sih adik-adik? Orang Samaria itu adalah orang yang dianggap keturunan campur. Keturunan campur apa sih Ko Chandra? Kalau nasi campur aku tahu. Nasi campur Koko Chandra juga tahu, enak ya. Keturunan campur itu adalah kayak misalnya nih ya, Koko Chandra orang Indonesia ya, orang asli Indonesia ya. Misalnya nah, Cici Elis ini, Cici Elis ada nih di depan Koko Chandra nih ya. Cici Elis ini orang Indonesia juga, tapi ini contoh ya. Jadi ini bukan beneran contoh ya. Misalnya ya, mamanya Cici Elis orang Indonesia, papanya Cici Elis ini orang keturunan Inggris. Wah, itu namanya udah bukan Indonesia asli atau udah bukan orang Inggris asli. Itu namanya orang keturunan campur ya, antara Indonesia sama Inggris gitu. Ya ini doang ya, apa namanya, perumpamaan doang. Aslinya kagak. Ya, oke lanjut deh. Aduh, kemana-mana. Nah,
Seperti itu ya, orang Samaria itu orang yang campur ya, keturunan campur. Dan dianggap pada waktu itu pengajaran orang-orang Samaria itu salah atau sesat dianggapnya pada waktu itu, pada zaman itu. Karena tidak sesuai dengan ajaran Yahudi. Ya adik-adik, tapi ya yang kerennya, yang menolong orang itu yang tadi habis dirampok, yang adalah orang Samaria itu adik-adik. Yang dianggap gak bener. Ya, dia berani nolongin orang. Karena kok kayak Chandra yakin resikonya gede. Kalau dia mau menolong orang itu, dia harus berani keluar biaya buat nolong orang itu. Ya, jadi kalian adik-adik jangan pernah takut ya buat menolong orang. Sekali lagi. Nah, yang kedua adik-adik ya, caranya adalah ajaklah teman untuk berbuat baik. Nah, adik-adik, jadi ketika kita berbuat baik, kita jangan kita sendiri yang berbuat baik, tapi kita juga harus mengajak teman ya, memberikan contoh berbuat baik. Kisahnya ada adik-adik ya, di Alkitab ada kisahnya. Di Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Kisahnya tentang apa sih? Ya, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar di Kapernaum. Nah, ketika dia sedang mengajar ya dan mengadakan mujizat kesembuhan, tiba-tiba ada orang nih ya gotong-gotong orang lumpuh. Ya, karena gotong nih, kalau gotong itu berarti bukan satu orang yang angkat ya, berarti lebih dari satu orang. Ya, mungkin atau 4 atau 6 orang kali yang gotong gitu ya. Sama-sama berbuat kebaikan. Apa yang dilakukan adalah menggotong orang lumpuh itu ke hadapan Tuhan Yesus. Tapi waktu itu lagi rame banget. Jadi ya, karena lagi rame banget, orang itu semua pada naik ke atas genteng. Habis itu gentengnya dicopot-copotin, lalu orang itu diturunin dari atas genteng. Dan itu pasti harus kompak ya adik-adik. Sampai akhirnya tepat di depan Tuhan Yesus, orang itu dijamah sama Tuhan Yesus dan akhirnya sembuh. Koko Chandra yakin ya, enggak serta-merta tiba-tiba ya langsung 4 atau 6 orang yang banyak itu langsung tiba-tiba menggotong. Tapi pasti ada satu orang yang menggerakkan. Ayo kita tolong dia, orang lumpuh ini. Sama-sama kita bawa ke hadapan Tuhan Yesus supaya dia bisa disembuhkan. Nah, seperti itu adik-adik ya. Kita ajak orang, kita ajak teman untuk berbuat baik ya. Karena itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus buat kita. Yang ketiga adik-adik, jangan pernah pandang bulu. Pandang bulu apa sih kok? Pandang bulu itu artinya milih-milih. Berbuat baik itu nggak boleh milih-milih. Si A kan baik sama aku mau berbuat baik juga sama dia. Si A nih suka minjemin aku uang. Nah sekarang dia lagi kesusahan. Aku juga tolong dia. Ya. Terus abis itu, dia orangnya suka mengasihi aku nih. Suka ngasih apa-apa ke aku kasih juga lah. Adik-adik, itu gampang banget. Kalau kita berbuat baik untuk orang yang baik sama kita. Di firman Tuhan di ayat Alkitab di dalam Lukas 6 ayat 32 sampai 35 ngebahas tentang itu. Kalau kita berbuat baik sama orang yang berbuat sama kita, apa bedanya kita sama orang yang jahat? Orang yang jahat itu juga sama, pasti berbuat baik juga sama orang yang baik. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita apa adik-adik? Kita harus mengasihi musuh kita malah. Ya. Jadi Tuhan mengajarkan kita, walaupun dia gak baik sama kita, kita harus tetap berbuat baik. Ya. Walaupun dia jahat sama kita, walaupun dia pelit sama kita, walaupun dia suka ngata-ngatain kita, ya. Walaupun dia suka ngejek-ngejek kita, ya, tapi tetap kita harus berbuat baik sama orang itu. Ya, adik-adik. Jadi apa yang ketiga tadi?
berbuat baik tidak boleh pandang bulu atau pilih-pilih. Nah, yang terakhir, jangan berhenti berbuat baik. Apa adik-adik? Jangan berhenti berbuat baik. Nah, itu adik-adik ya poin yang terakhir. Jadi setelah kita melakukan itu semua, kita jangan berhenti. Sampai kapan kok kita berbuat baik? Sampai Tuhan masih kasih nafas, adik-adik. Ya. Selama Tuhan kasih kita nafas, jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena kita pasti Tuhan lihat, Tuhan pelihara kita, dan Koko Chandra yakin Tuhan pasti memberkati kita semua. Oke, adik-adik, amin ya. Pembacaan firman Tuhan hari ini ya, Koko Chandra rangkum ya. Jadi tadi pertama apa? Jangan takut berbuat baik. Yang kedua, ajaklah teman untuk berbuat baik. Ketiga, berbuat baik tidak pandang bulu. Yang keempat, jangan pernah berhenti berbuat baik. Oke adik-adik. Ya, Koko Chandra tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama yuk ambil sikap terbaik. Kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata. Oke adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami semua sudah belajar mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau yang mau lebih lagi Tuhan memberikan pengertian bagi kami. Dan Tuhan boleh menaruh hati kami sebuah kebaikan, kasih yang lebih Tuhan. Supaya kami juga Tuhan boleh selalu berbuat baik, selalu mengasihi teman-teman kami. Juga Tuhan kami boleh belajar untuk kami boleh mengasihi musuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi kami serahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau juga yang mau memberkati keluarga kami, papa mama kami. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati. Juga Tuhan kuasa kegelapan yang mau merampas benih-benih firman yang ditaburkan, kami mau tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah apa yang kami dengar, benih-benih yang sudah ditabur boleh menjadi buah dan kami boleh bagikan untuk sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri Tuhan pemberitaan firman pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, oke adik-adik, sampai di sini dulu ya pemberitaan firman Tuhannya. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan di minggu depan ya dengan guru-guru yang lain. Oke, adik-adik, sampai jumpa. Bye bye.